Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Makna dari al-jami' adalah yang mengumpulkan. Maka di sini maksudnya adalah mengumpulkan bab yang bermacam-macam. Karena nanti akan disebutkan tentang bab yang sangat bermacam-macam mengenai adab, akhlak, suluk, dan lain sebagainya. Bab yang pertama adalah babul adab. Al-adabu huwa al-khisalul hamidatu allati yuhmadu 'alaiha qawlan wa fi'lan. Makna dan definisi adab itu sendiri adalah perangai-perangai yang terpuji, baik ucapan ataupun perbuatan. Kita langsung masuk hadis yang pertama. Berkata muallif Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani Abul Fadl rahimahullahu ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu, maka salamlah kepadanya. Ucapkan assalamualaikum. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila seorang muslim mengundangmu, maka jawablah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila seorang muslim memintamu untuk memberi nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Dan apabila seorang muslim bersin kemudian memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka shammitlah. Shammit ini balasan doa dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida fa'udhu. Apabila seorang muslim sakit, maka tengoklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila seorang muslim meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Ada beberapa permasalahan di dalam hadis ini. Permasalahan yang pertama, hukum memulai salam. Madhab Zahiriyah dan sebagian Syafi'iyah. Begitu pula perkataan di dalam madhab Hanabilah. Mereka semua berpendapat bahwa wajib mengucapkan salam kepada muslim yang ditemui. Karena salam termasuk dari hak muslim atas muslim lainnya. Berarti kalau namanya hak, wajib untuk ditunaikan. Dan itu yang diperintahkan oleh syariat. Maka apabila seseorang bertemu muslim lainnya, ucapkanlah salam. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang bila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling berkasih sayang. Ialah sebarkanlah salam di antara kalian. Ini madhab Zahiriyah, sebagian Syafi'iyah, dan madhab Hanabilah mengatakan bahwasanya mengucapkan salam itu wajib. Adapun madhab jumhurul ulama dan sebagian ulama menukilkan ini adalah kesepakatan ijma' bahwasanya memulai salam itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dikarenakan apabila diwajibkan, maka akan timbul kesulitan. Kesulitan bagi seorang muslim bila seandainya ada beban wajib untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang ia temui. Ini menyulitkan. Karena kalau seandainya dia tidak mengucapkan salam, dia akan berdosa. Sedangkan setiap dia jalan pasti bertemu dengan muslim. Adapun dalil-dalil yang datang mengenai perintah mengucapkan salam, itu menunjukkan hukum sunnah yang ditekankan. Karena setiap orang pasti membutuhkan kepada salam, saling mendoakan keselamatan satu sama lain. Dan ini pendapat yang lebih unggul, yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya memulai salam itu hukumnya sunnah muakkadah. Karena di sana ada kaidah qaidul fiqhiyah, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Keadaan yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Sulit apabila seorang muslim diwajibkan untuk mengucapkan salam, memulai salam kepada setiap muslim yang ditemui. Maka keadaan sulit seperti ini mendatangkan kemudahan. Bisa jadi seseorang sibuk dengan perkara lain, memikirkan perkara lain, sehingga tidak peka untuk mengucapkan salam. Adapun cara mengucapkan salam, boleh hanya sekedar assalamualaikum.
Dan yang lebih sempurnanya dia menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi kalian, rahmat Allah dan keberkahan Allah untuk kalian. Ini permasalahan yang pertama. Adapun permasalahan yang kedua mengenai tashmitul atis, yaitu mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin dan sudah mengucapkan alhamdulillah. Jadi apabila saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, apa hukum kita mengucapkan balik yarhamukallah, mendoakan semoga Allah merahmatimu, yarhamukallah? Ada khilaf di antara ulama. Mazhabnya Zahiriyah, begitu pula sebagian Malikiyah, bahwa mendoakan balik yarhamukallah itu hukumnya wajib aini, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk membalas doa balik yarhamukallah. Karena kata mazhab Zahiriyah ini termasuk dari hak muslim yang wajib ditunaikan. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu, apabila seorang muslim bersin kemudian dia memuji Allah, maka balaslah dengan doa yarhamukallah. Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah, mereka berpendapat bahwasannya membalas dengan doa yarhamukallah itu hanya sekedar mustahab, sunnah. Karena ini bagian dari adab, sekedar adab. Maka perintah yang datang di dalam hadis itu berkaitan dengan adab dan arahan, bukan termasuk dari hukum. Ini hanya sekedar adab muslim dengan muslim lainnya. Maka apabila ada seorang muslim yang bersin kemudian sudah mengucapkan alhamdulillah, tapi orang-orang yang mendengarkan tidak membalas dengan yarhamukallah, maka orang-orang yang mendengar itu tidak berdosa karena hukumnya sekedar sunnah. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Hanafiyah. Begitu pula ini pendapat yang masyhur dari mazhab Hanabilah, sebagian Malikiyah, bahwasanya membalas dengan doa yarhamukallah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi cukup seorang yang membalas dengan yarhamukallah walaupun yang mendengarnya 10 orang misal. Ada seorang muslim bersin kemudian memuji Allah, yang mendengarnya 10 orang. Hanya satu yang mengucapkan yarhamukallah, maka ini sudah gugur kewajiban dari semuanya. Dan 9 orang yang tidak membalas tidak berdosa. Kenapa hukumnya wajib? Tapi wajibnya wajib kifayah, karena perintah dari syariat itu menunjukkan akan wajibnya suatu perkataan atau suatu perbuatan. Dan tidak ada dalil yang menyelewengkan, yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum sunnah. Tapi di sini wajibnya wajib kifayah. Tidak wajib bagi setiap yang mendengar untuk membalas yarhamukallah. 10 orangnya mengucapkan yarhamukallah, tidak wajib. Karena ini ada kesulitan. Cukup 1 orang saja membalas dengan yarhamukallah. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat yang lebih unggul, lebih mendekati kebenaran. Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai menengok orang yang sakit. Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya menengok orang yang sakit hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang dicintai. Adapun di dalam hadis kenapa Nabi SAW menjadikan itu sebagai hak muslim dan memerintahkannya, maksudnya adalah untuk menekankan bahwasanya ini sunnah yang ditekankan. Ini pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya menengok orang yang sakit itu hukumnya sunnah mustahabbah. Pendapat yang kedua itu pendapat jumhur Malikiyah, begitu pula sebagian Hanabilah dan sebagian ahli hadis seperti Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin. Mereka semua berpendapat bahwasanya menengok orang yang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau seandainya cukup 1 atau 2 dari kaum muslimin yang menengok orang sakit, maka gugur kewajiban dari yang lainnya yang tidak menengok. Kenapa hukumnya wajib? Wajibnya wajib kifayah karena Nabi SAW memerintahkannya dan dijadikan sebagai hak muslim atas muslim lainnya. Maka tetap harus ada yang menengok, walaupun hanya 1, walaupun hanya 2 atau 3 dan seterusnya. Tidak wajib ain. Tidak setiap muslim itu wajib untuk menengok ke rumah orang yang sedang sakit. Datang hadis dari Abu Musa radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "At'imu al-ja'i'a wa'udul marida wa fukul 'aniyah." Beri makanlah orang yang sedang kelaparan dan tengoklah orang yang sedang sakit.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka apabila ada seorang muslim yang sedang sakit, kemudian tidak ada satupun yang menengok, maka semua kaum muslimin yang mengenalnya itu berdosa. Tapi kalau ada sebagian, seorang, 2 orang, 3 orang yang menengok, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Ada begitu pula orang yang tidak mengetahui bahwasanya saudaranya sedang sakit, maka tidak menengok. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Dan pendapat ini, pendapat yang kedua yaitu pendapat fardu kifayah, lebih unggul, lebih mendekati kebenaran. Dan faidah, menengok orang yang sakit terkadang berubah hukumnya menjadi fardu ain apabila dalam rangka untuk menyambung silaturahmi dan berbakti. Contohnya seperti menengok bapak atau ibu, menengok orang tua. Wajib bagi setiap anak dalam rangka berbakti untuk menengok, atau saudara atau saudari sekandung yang sedang sakit. Menengoknya dalam rangka menyambung silaturahmi, ini hukumnya wajib ain. Karena dengan tidak menengok, ini bagian dari durhaka kepada orang tua atau memotong tali silaturahim. Maka perlu diperhatikan hal ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahuna walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.